Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal sebagai tugas UAS mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, sarjana komputer MPD. Yang pertama, di sini diberikan data hasil penelitian sebagai berikut. X-nya itu ada 9, 8, 7, 7, 8, 9, 6, 9, 6. Begitu seterusnya. Terus perintahnya itu disuruh cari persamaan regresi Y atas X, lalu lakukan pengujian linearitas regresi Y atas X. Kedua, signifikasi. Selanjutnya buat tabel ANOVA. Apakah regresasi linear dan signifikan pada A 0,05? Hitung koefisien kolerasi dan uji signifikannya antara X dengan atas R atas XR. Di sini langsung saja jawabannya. Yang pertama, regresi linear sederhana. Datanya sudah saya tambah 9 ditambah nomor absen saya 11 jadi 20. Dan yang pertama, tentukan persamaan X atas Y, lalu lakukan pengujian. Yang pertama, linearitas persamaan regresi Y atas X ditafsirkan jadi signifikan regresi Y atas X. Lalu tabelnya bisa kita lihat di sini, Y sama dengan A tambah B kali X. Nah, yang pertama jumlah datanya, lalu yang X kita masukkan, yang Y, dan di sini X pangkat 2 yaitu 20 kali 20. Jadi kita dapat 400. 8 kali 8 64, 7 kali 7 49. Begitu seterusnya, lalu kita jumlahkan hasilnya 1562. Lalu yang Y kuadrat kita dapatkan dari nilai Y dikuadratkan. Di sini ada 4 kali 4 hasilnya 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36, begitu seterusnya. Lalu kita jumlahkan jadi 505. Nah, selanjutnya nilai X dikali nilai Y. 20 dikali 4 kita dapatkan 80. 8 kali 5 40. 7 kali 6 42. 7 kali 7 49. Begitu seterusnya. Lalu kita jumlahkan mendapatkan nilai 647. Lalu yang B nya, sigma X Y sama dengan min 90 dibagi 352 sama dengan minus 0,25. Ini kita dapat dari sigma XY sama dengan sigma XY diambil sigma X dikali sigma Y dibagi N sama dengan 647. Kita dapat dari sigma XY diambil sigma X nya tadi kita ketahui 110, lalu sigma Y nya 67 dibagi N nya itu jumlah data yaitu 10. Jadi kita dapatkan 647 diambil 737. Hasilnya itu minus 90. Lalu sigma X kuadrat sama dengan sigma X kuadrat diambil sigma X kuadrat sigma X pangkat 2 dibagi N. Nah, sigma X kuadratnya tadi kita dapat dari ini nih, sigma dari X kuadrat yang di tabel itu 1562 diambil sigma X yaitu 110 dikuadratkan dibagi 10. Jadi kita dapatkan hasilnya 1562 diambil 1210, yang mana hasilnya 352. Lalu A sama dengan Y diambil X, BX sama dengan 11 ditambah 0,25
dikali 6,7. Jadi sama dengan 11 ditambah 1,675 yang mana hasilnya 12.675. Lalu Y sama dengan sigma Y dibagi N, yaitu 110 dibagi 10 sama dengan 11. X-nya sama dengan sigma X dibagi N, 67 dibagi 10 jadi 6,7. Sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat diambil sigma Y pangkat 2 dibagi jumlah sama dengan 550 diambil 67 pangkat 2 dibagi 10 sama dengan 505 diambil 4.490. Hasilnya minus 3.984. Maka persamaannya Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 12,675 ditambah minus 0,25X. Yang kedua, uji linear regresi X atas Y. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat J, K beberapa varian. JKT sama dengan sigma Y kuadrat sama dengan 505. Tadi kita udah ketahui nilainya. Nah, jumlah kuadrat A sama dengan sigma Y kuadrat dibagi N. K 670 pangkat 2 dibagi 10. Nah, hasilnya kita dapat 448,9. Jumlah kuadrat B per A sama dengan B sigma XY sama dengan minus 0,25 dikali 12.675. Nah, hasilnya kita dapat minus 3.168. Begitu seterusnya. Lalu tabel X diurutkan dari yang terkecil dulu dari data-data yang tadi. Dan di sini saya sudah urutkan, yaitu nilai X-nya 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 20, 20, 20. Nah, begitu seterusnya. Nah, di sini jumlah kuadrat J sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat diambil 21 kuadrat. 21 ini kita dapat dari 6 tambah 7 tambah 8 dibagi 3 sama dengan segitu ya. Terus seterusnya kita pangkatkan 36, itu kita dapat dari 6 kali 6 49 dari 7 kali 7. Nah, hasilnya kita dapatkan 2 ditambah 0 tambah 72, jadi hasilnya 74. Jumlah kuadrat TC sama dengan jumlah kuadrat S diambil jumlah kuadrat G. Jadi 489,16 diambil 74 sama dengan 412,74. Menentukan kuadrat bebas atau DB, derajat bebas atau DB, beberapa varian. DBT sama dengan N, maka sama dengan 10. DBA 1, DB B per A sama dengan 1, DBE sama dengan N-2 sama dengan 10 min 2, jadi hasilnya 8. DBG sama dengan N diambil K. Nah, N-nya 10 diambil K-nya 12, jadi minus 2. Untuk DBC, K diambil 2, 12 diambil 2, 10. Nah, menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. RJKA sama dengan JKA dibagi DBA. Nah, 448,9 dibagi 1. Begitu seterusnya dimasukin terus. Nah, lalu kita menghitung menentukan F hitung atau uji linearitas regresi X atas Y. H O sama dengan Y dikali alfa ditambah Y sama dengan alfa tambah beta X, regresi linear. H1 sama dengan Y tidak sama dengan beta plus alfa X, regresi tidak linear.
F hitung TC sama dengan RJK TC dibagi RJK G sama dengan 448,9 dibagi minus 2, hasilnya minus 224,1. F tabel sama dengan alfa sama dengan 0,05 dan alfa 0,01. Menentukan F tab 0,05 dibagi 10 dibagi 2 sama dengan 19,39 dan F tab 0,01 dibagi 10 dibagi 2 sama dengan 99,40. Nah, bandingkan F hitung dengan F tab. Hal ini berarti HO diterima. Dengan demikian persamaan registrasi Y atas X berbentuk garis linear. Uji signifikan registrasi Y atas X. HO sama dengan H0 sama dengan beta. Beta sama dengan 0, registrasi tidak berarti. H1-nya beta lebih besar daripada 0, registrasi berarti. Nah, F hitung B per A sama dengan RJK B per A dibagi RJKS sama dengan 448,9 dibagi 61,145 sama dengan 734. Nah, F tabelnya alfa sama dengan 0,05 dan alfa sama dengan 0,1. Menentukan F tab 0,05 dibagi 1 banding 8 sama dengan 5,32 dan F tab 0,01 dibagi 1,1 jadi sama dengan 11,26. Bandingkan F hitung lebih besar daripada F tab. Hal ini berarti HO ditolak. Dengan demikian registrasi sangat berarti. Pada taraf signifikan A sama dengan 0,05. Dengan demikian registrasi Y atas X adalah signifikan. Kesimpulan dari pengujian linearitas dan signifikansi regresi ini adalah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y bersifat linear. Nah, di sini datanya kita masukin, lalu menyusun tabel ANOVA regresi, sumber varians, total let, registrasi A, registrasi B. Lalu di sini ada DB-nya 10, JK-nya 500, pada A-nya RJKA-nya itu tadi kita dapat 448,9, RJKBA-nya minus 3,168, RJKA-nya lah. Lalu di sini sisanya kita masukin data-data yang tadi. Lalu keterangannya JK ada jumlah kuadrat, RJK adalah rata-rata jumlah kuadrat, DB-nya derajat bebas, NS-nya non signifikan atau regresi linear, F hit sama dengan 0,1088 lebih kecil daripada F tab yang sama dengan 19,39. Regresi signifikan sama dengan F hitungnya 26,196 lebih besar daripada F tab-nya yaitu 5,32. Dari hasil tabel di atas diperoleh F hitung TC sama dengan 0,1088 lebih kecil daripada F tab 19,39 dan F hitungnya BA sama dengan 26,196. F tab sama dengan 5,32. Dengan demikian, kompetisi guru berpengaruh terhadap prestasi belajar dan bersifat linear. Uji signifikan koefisien bersamaan registrasi. Langkah-langkah penghitungan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung galat buku taksiran standar error. S kuadrat E sama dengan LJKS. Nah, sama dengan 61,145. Menghitung untuk alfa dan beta. S2A sama dengan sigma X kuadrat dibagi N sigma X kuadrat dikali S kuadrat E sama dengan 1562 dibagi 10 dikali 32,4 dikali 61,145 yaitu sama dengan
4,08. Nah, lalu menghitung statistik uji T. Kompetisi penelitian kompetisi guru berpengaruh positif terhadap potensi belajar. HO-nya beta lebih besar sama dengan 0, HI-nya H1-nya beta lebih besar daripada 0. Statistik uji yang digunakan untuk menguji signifikansi dari koefisien A dan B pada persamaan Y sama dengan 1,963 ditambah 0,790 X adalah statistik uji T. TA sama dengan A per SA 1,963 dibagi 1,464 sama dengan 1,340. Nah, bandingkan TAP untuk alfa sama dengan 0,05 dan DBS sama dengan 8, yaitu FTAP 0,05 dibagi 8 sama dengan 3,44. Bandingkan dengan tab A sama dengan 0,5 dan DB-nya N-2 sama dengan 8 diperoleh, yaitu tab 0,5 dibagi 8 sama dengan 3,44, sehingga T hitung sama lebih besar daripada tab atau HO ditolak. Hal ini berarti kolerasi antara X dan Y adalah signifikan. Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang memperoleh besarnya variasi yang ditimbulkan oleh variabel bebas prediktor. Koefisien determinasi sebagai kuadrat dari koefisien kolerasi dengan rumus sebagai berikut. R kuadrat XY kali 100% sama dengan 0,8753 kuadrat dikali 100% sama dengan 0,7661 dikali 100%, yaitu hasilnya 76,6061%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel koefisien guru terhadap variabel prestasi besar belajar yaitu 76,61. Nah, sekian dari saya. Maaf apabila banyak sekali kesalahan baik dalam pengucapan maupun mengerjakan soal tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.